Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 2 Oktober, judulnya Makmur dan Sukses. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 10 ayat 25. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Dalam Yosua 1 ayat 7-9, juga Kejadian 24 ayat 40, Yesaya 53 ayat 10, dan Mazmur 1 ayat 1-3, ayat-ayat ini menjelaskan yang dimaksud dengan makmur dan sukses. Istilah Ibrani salak, yaitu makmur, dalam Yosua 1 ayat 8, menyeratkan pencapaian yang memuaskan dari apa yang telah direncanakan, atau keadaan yang menguntungkan. Istilah sakal atau menjadi bijaksana dalam Yosua 1 ayat 8 dapat diterjemahkan sebagai makmur atau sukses. Namun, kata ini juga dapat berarti menjadi bijaksana atau bertindak dengan hati-hati. Kata ini sering muncul dalam kitab Ayub, Amsal, dan Mazmur, di mana kesuksesan terkait erat dengan bertindak bijak dengan takut akan Tuhan dan menuruti firman Tuhan. Menurut pandangan ini, kesuksesan tidak selalu diartikan sebagai kemakmuran materi, meskipun juga tidak mengecualikannya. Kesuksesan harus dilihat sebagai keadaan yang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip rohani yang menjadi dasar dari dunia ciptaan Tuhan dan yang dinyatakan dalam hukum-Nya. Sesungguhnya, kepercayaan kepada janji-janji Allah, khususnya janji keselamatan oleh iman saja dan penurutan kepada hukum-Nya, tidak bertentangan satu sama lain. Keduanya mewakili dua sisi dari satu mata uang yang sama. Dalam Roma 3 ayat 31, ayat ini menegaskan hubungan antara hukum Taurat dan iman, yaitu iman meneguhkan hukum Taurat. Mempertentangkan iman dalam penebusan dan kematian Yesus sebagai korban demi kita dengan taat pada hukum Allah berarti membuat dikotomi yang salah dan berbahaya. Hukum dan kasih karunia selalu berjalan bersama. Hanya pemahaman yang dangkal akan peran hukum Taurat yang dapat membuat kita melihat hukum dan kasih karunia sebagai sesuatu yang bertentangan. Para penulis Perjanjian Lama sangat menghargai hukum Taurat dan menganggapnya sebagai sumber sukacita. Demikian ditulis dalam Mazmur 1 ayat 2, Mazmur 119 ayat 70, 77, dan 174. Hukum Taurat yang dipandang dan digunakan dengan benar akan membawa kepada pemahaman yang lebih dalam tentang keberdosaan seseorang yang ditulis dalam Roma 7 ayat 7 dan keperluan akan kebenaran Kristus yang ditulis dalam Galatia 3 ayat 24. Betapapun besarnya upaya kita untuk taat pada hukum Allah oleh kasih karunia-Nya, pikirkan apa yang kita alami yang menyatakan bahwa keperluan sejati kita adalah kebenaran Kristus yang menyempurnakan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Yosua 1 ayat 7.
Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Ulangan pasal 16. Tuhan memberkati kita semua.